This is your host Selena. Welcome to Loka Talk about art. Oke, selamat datang di Loka Talk episode yang kedua. Hari ini kita kedatangan dari murid-murid K-pop Intro 3 ya, dari Loka Art ini. Boleh kenalan dulu nih. Dari yang paling ujung. Nama saya Raffi, salam kenal. Hai, nama aku Maya. Salam kenal. Nama aku Vale. Hai. Oke, jadi kalau teman-teman di rumah yang nggak tahu K-pop nih, for your information, K-pop itu adalah musik yang asli dari Korea Selatan ya. Yeah. Nah, saat ini tuh lagi populer banget nih, digandrungi oleh remaja-remaja kayak gini nih contohnya nih. Oke, langsung aja kalau kalian penasaran, kita tanya-tanya nih tentang K-pop ini. Buat Mas Raffi dulu deh nih. Oke. Buat Mas Raffi nih, kapan sih pertama kali gabung di Loka ini? Mungkin sejak kelas berapa ya? Hampir kelas 2. Kelas 2 Jadi SMA. 2018. 2018. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Apa sih yang membuat Raffi tuh pengen nih masuk kelas Loka? Kenapa nggak yang lain aja nih? Kan banyak nih. Sebenarnya tuh awalnya saya tuh masih nggak tahu kalau ada sanggar yang ada kelas K-popnya K-popnya. gitu. Jadi baru tahu ini karena kakak saya ngajak buat Vi, ini tolong ini ada kelas K-pop nih di sini, coba bisa aja ngembangin bakat kamu di situ gitu. Jadinya masuk aja di situ. Jadi emang kelas K-pop ini populer banget ya di Loka, banyak banget muridnya karena memang sepertinya satu-satunya ya di Ya. Gunung Kidul ini ya. Jadi keren banget buat kalian yang pengen gabung kelas K-pop, langsung aja gabung karena di K-pop ini kita ada 3 kelas nih di Loka ini. Yang pertama ada K-pop Intro 1 nih buat anak-anak. Nah, kebetulan ini juga pengajarnya Kak Raffi nih, ya kan? Terus K-pop 2 untuk remaja ya. Iya, Terus K-pop 3 itu untuk remaja juga dan tingkat Ke atas lanjut ya. Dan setiap tingkatan nih dari K-pop 1 nih bakal bisa naik tingkat 2, tingkat 3 gitu ya. Ya, tergantung kemampuan anak-anaknya. Oh, tergantung kemampuan anak-anaknya. Jadi kalau makin keren, lanjut ke intro 2, intro 3 gitu ya. Keren. Kalau sekarang nih mau nanya sama Kak Maya ya, Kak Maya. Pertama kali gabung di Loka kapan nih? Aku baru-baru aja sih 2021 ini. Baru-baru Januari 2021 ini ya, Januari ini ya. Apa sih yang bikin tertarik gabung ke Loka? Apa karena setelah ngelihat Kak Raffi, ngelihat banyak-banyak anak-anak di sini? Sebenarnya gimana ya? Udah tahu Loka dari lama. Iya. Terus ngeliat kayak seru aja gitu loh kelas-kelasnya. Jadi aku pengen ikut, kan emang aku suka K-pop. Iya. Jadi ya pengen ikut aja. Terus begitu masuk Loka nih sesuai ekspektasi nggak? Seru atau enggak gitu? Guru-gurunya gimana nih? Jujur. Jujur aja. Awalnya enggak. Awalnya enggak? Aku kira Oh iya. enggak, bukan tentang Lokanya. Oh, iya. Yang teman-temannya gitu loh. Oh, teman-temannya. Oke. Oh iya. Itu aku awalnya nanya kayak bakal welcome banget gitu loh. Teman-teman yang di sini ya. Teman-teman di sini. Yang tingkat atas kan aku beda tingkat. Terus Oke. awalnya kayak bakal welcome gitu, ternyata harus di pancing Nggak harus buat asik, gitu. diajak kenalan mungkin Iya. temannya sombong-sombong Ya, gitu ya. kira gitu. Enggak ya. Kira orangnya tuh kayak kalem, kalem, gitu. cuek. Ternyata pas tahu itu Oh, rame beda banget. Sama Berarti aku awalnya. Iya, aku takut sama dia awalnya. oh iya. Tapi asik ya. Iya, asik. Kalau untuk pengajarnya sendiri gampang masuk atau enggak nih cara Gampang, ngajarnya nih? gampang masuk, soalnya diajar itu kayak step by step gitu, jadi lebih Jadi buat kalian jangan takut-takut ya kalau mau gabung ke Loka ini karena bakal diajarin step by stepnya. Yang nggak bisa nggak masalah, langsung aja daftar di Loka yang kelas K-pop ini. Lanjut ya, nih Kak Vale nih. Sejak kapan nih gabung ke Loka? Kalau aku sendiri tuh sejak awal buka Loka Awal buka Paling tuh lama. ya? paling lama. Paling lama itu tahun berapa ya? 2016 ya kayak. 2016. Jadi waktu aku kelas 7 Kelas 7 SMP. SMP itu aku awalnya ikut hip hop. Hip hop. Terus aku sendirian di sana. Iya. Karena belum ada peminat. Iya, Terus
akhirnya aku kan suka K-pop juga, Iya. terus akhirnya memutuskan masuk ke K-pop. Masuk ke K-pop. Jadi kelas K-pop ini ada tahun berapa? Tahun berapa ya? Sebenarnya dari awal juga udah ada ya? Kayaknya belum. Oh belum. Jadi pindah ke K-pop. Sama ya, atmosfernya emang lebih seru gitu ya anak-anak Iya. K-pop. Bahkan lebih seru sekarang sih. Kalau yang dulu-dulu itu kok K-pop itu, kelas K-pop itu peminatnya dikit banget ya, karena mungkin Loka masih baru ya kan. Iya, di situ. Jadinya peminatnya dikit. Tapi kalau sekarang tuh wah banyak banget, jadinya kita seru banget. Berapa sih nih totalnya nih anak-anak K-pop nih? Banyak, 20 bentar. lebih. Iya, 20 lebih. 20 20 lebih. 20 lebih ya? Itu Itu- sampai 15 anak. Iya. Intro 2. Intro 2. Intro 2 ya banyak Intro banget ya. 1 itu hampir 10. Banyak. Intro 3 5. Berapa tuh? Banyak ya. Emang buat kalian nih kalau penasaran langsung aja gabung kelas K-pop karena bakal rame, ketemu teman baru, belajar K-pop juga. Terus kenapa kalau buat Kak Raffi nih? Kenapa milih kelas K-pop ini? Ya pertama karena emang K-pop itu emang udah passion. buat Passion. saya, buat- Jadi emang suka K-pop tuh dari dulu banget gitu. Oh enggak dari dulu Enggak dari banget. dulu. Dari SMP kalau nggak salah. Cara menemukan passionnya tuh gimana tuh? Itu karena dari dulu itu mungkin dari SD kali ya. Dari SD emang suka kayak dance atau dance atau nyanyi. Tapi belum spesial ke K-pop nih. Ya belum spesial ke K-pop. Dulu tuh malah ke J-pop kayak JKT48 kayak gitu. Iya ya. Terus SMP itu baru diracunin sama teman saya. Mm-mm. Itu yang namanya Kia Mm-mm. yang satu SMP sama saya. Iya. Kebetulan juga ikut lokal di sini. Jadinya diracunin gitu BTS gitu. Jadinya Suka Iya. ya. Jadi emang wah aku banget nih gitu kan ya. Terus gabung ke Loka ini. Oke, terus Kak Raffi nih gimana ceritanya? Kok bisa ngajar kelas intro K-pop intro 1 nih buat anak-anak ini? Boleh diceritain? oh mungkin karena bukan dulu. Baru-baru ini ya kalau nggak salah Januari itu tuh saya ditawarin sama Mistika selaku Owner? founder Iya. di Loka ini. Dia tawarin karena dia tawarin beasiswa ke saya Mm-mm. buat jadi guru di sini. Mm-mm. Dan di sini tuh saya jadi guru dan imbalannya harus free dan Imbalannya tuh dapat- free pass, dapat kelas K-pop gitu. Kelas. Oh, Bisa belajar. jadi belajar mengajari ilmu yang kamu dapat ke anak-anak yang lebih kecil dan tetap mendapat ilmu dari Loka ikut di kelas intro 3 gitu ya. Keren Mungkin sih. karena Mistika melihat potensi saya. Oh iya. Mungkin Iya. aja kan ya. Tapi ini Karena udah termasuk lama juga saya di iya, sini. tapi ini maksudnya luar biasa ya. Soalnya tuh jarang banget untuk cowok ya mungkin Ah, di iya. K-pop ini. Apalagi Mungkin di Gunung Kidul itu sedikit banget ya. Jadi kayak salah satu Loka ini pelopor, dia banyak murid-murid yang cowok ya. Iya. Jadi buat cowok-cowok juga jangan malu kalau pengen gabung pasti banyak temennya kok. K-pop kan keren ya. Iya, jadi bener. jadi nggak perlu malu-malu, banyak juga kok temennya yang gabung di Loka ini. Buat Kamaya nih, alasan mengikuti kelas K-pop tuh apa? Apa emang suka atau gimana? Ya suka. Suka. Terus seru. Mm-mm. Ya karena emang aku suka K-pop jadi pengen belajar dance gitu. Ya, gitu. Tapi cepet gitu nggak belajar di sini tuh? Ya cepet Cepet ya? banget malah. Banget Iya. malah. Dan tapi tetap enjoy ya sama Ya, enjoy. prosesnya gitu. Kalian ini punya goals gitu nggak sih? Maksudnya pengen jadi apa gitu? Oh, Ya dari minggu. Boleh deh dari Raffi lagi nih. jadi sebenarnya saya tuh emang udah suka dance sama nyanyi gitu kan. Iya. Memang karena K-pop ini terlalu passionnya buat saya banget. Terlalu Jadinya- cocok banget Iya, gitu ya. cocok banget. Jadinya saya dari SMP udah mutusin buat jadi idol gitu. Pengennya jadi Pengen idol jadi- ya. Jadi pengennya jadi Sebenarnya idol nih. Awalnya jadi trainee dulu. Nah, Jadi trainee dulu baru idol lanjut. Boleh lah, mimpi kan. Ya kita harus mulai, kalau bakat doang nggak diasah, apalagi nggak diasah di Loka nih. Ya kan, nggak akan berkembang juga bakat yang kamu miliki itu. Iya. Selagi kamu udah
kamu udah menyadari bahwa kamu tuh punya bakat itu, kan gak banyak nih orang-orang yang punya bakat kayak kamu nih, apalagi di Gunung Kidul cowok satu mungkin ya, nggak atau pokoknya minoritas lah, sedikit gitu ya. Yang penting kan semangatnya dulu ya, siapa tahu jadi idol beneran kan. Besok bisa kita lihat tayangan ini setelah kamu beberapa tahun kemudian ya, kamu mungkin udah bisa gitu kan. Emang udah beberapa saya tuh udah pernah ikut audisi. Iya. Kayak gimana ya, di SM, Uh-uh. di SM Entertainment itu di Jakarta. Tapi ya nggak dapat konfirmasi Belum. dari SM. Bukan belum sih, udah nggak gitu. dapet. Jadi itu buat pengalaman saya Iya. sih, karena berarti saya ada yang salah nih di sini. Iya. Jadi harus saya kembangin lagi. Iya bener banget, karena emang harus gitu, sekali mencoba masih banyak kesempatan. Iya. Selagi masih bisa belajar terus di Loka, buat nambah-nambah ilmu terus, biar makin bagus lah tentunya nanti, biar makin percaya diri lagi. Jangan patah semangat buat daftar-daftar lagi, Pasti. iya kan? Iya. Lanjut nih ke Valen nih, ini alasan kamu suka sama K-pop nih apa nih? Karena aku dari awal tuh suka sama K-pop, itu diracunin sama kakak. Terus aku juga Jadi ini kebanyakan nih kepengaruh sama orang ya? gitu. Iya. Terus karena aku suka olahraga gitu, terus aku pengen nyoba nih dance gitu. Terus Olahraga kan nggak harus yang begitu Iya, ya, betul. bisa dibikin asik gitu kan. bener, dance, apalagi dance K-pop. Terus Mm-mm. aku kan suka K-pop juga, makanya ikut. Nah, Iya, jadi emang semuanya ini nggak ada yang paksaan ya, emang karena bener-bener ya, suka, emang suka. pure suka gitu ya. Terus nanya dari Vale lagi nih. Terus gimana sih pelajarannya gitu, teknik-teknik yang kamu dapetin, materi apa dari kelas K-pop yang kamu dapetin nih? teknik-tekniknya tuh banyak. Pertama tuh dari dasar dulu, terus kita mengembang lagi. Dasarnya itu apa yang pokoknya yang jadi identitas dari K-pop itu apa sih dasarnya tuh? Apa ya? Apa nih? Apa ya ini? Yang bedain dari dance lain? Mungkin tuh lebih santai, terus lebih banyak gerakan. Karena Lebih kombinasi. kombinasi ya, karena kalau aslinya juga idol itu sambil nyanyi ya. Iya. Mungkin jadi kalau sambil nyanyi gerakan dance di K-pop itu cenderung lebih santai ya, lebih Ada santainya, ada hip. enggak? Oh ya ada Jadi kombinasi gitu. Oke. Terus buat Raffi lagi nih. Menurut kamu nih apa sih faktor yang menyebabkan K-pop ini nih sejak kamu gabung kok sekarang tuh makin banyak gitu peminatnya? Ada faktor apa gitu nggak sih? Mungkin karena emang gimana ya? Mungkin Maya dulu aja. Oh ya boleh deh, Maya. Aku juga bingung. Iya nih, apa sih nih buat kalian deh? Apa sih nih yang menurut kalian nih, kan Vale juga nih ikut dari awal nih, tapi akhir-akhir ini nih banyak banget nih peminatnya K-pop di Loka nih. Apa sih faktor yang menyebabkan Loka yang kelas K-pop nih banyak gitu? Kalau dari aku ya, kalau menurut aku tuh karena tahun akhir-akhir ini Iya. booming banget K-pop efek gitu lah. Jadi istilahnya. benar-benar Hallyu. Hallyu, Iya. benar. apa itu Hallyu? Hallyu itu wave K-pop of wave, kayak global K-pop. Oh, gitu. jadi kayak demam K-popnya Iya, tuh demam baru K-popnya. kerasa gitu ya. Akhir-akhir ini. Jadi ngaruh ya itu. Iya, Ngaruh banget. Tapi kalau untuk kenapa ya orang-orang tuh milih Loka nih? Menurut kalian apa mungkin tuh? karena emang satu-satunya kelas K-pop di Gunung Kidul sih ya. Iya. Mungkin kalau Wow. di sanggar lain tuh mungkin adanya cuman tradisional, modern, atau hip-hop. Tapi kalau K-pop ini mungkin yang saya tahu doang, emang bener satu-satunya di Gunung Kidul itu kelas K-pop cuma di Loka doang. Jadi Loka ini menjadi pelopor kelas K-pop untuk anak-anak, remaja. Jangan sungkan-sungkan ya buat daftar, pokoknya langsung aja ke Loka. Terus buat siapa ya? Buat Maya nih ya. Apa nih pesen buat temen-temen di rumah, buat teman-teman di rumah yang nonton dari kamu nih? Ya.
tentang nggak perlu ragu lagi deh gitu kalau mau gabung di Loka ini. Nih apa nih pesan buat teman-teman nih? Apa ya? Aduh. Gampang. Misalnya nyeritain apalah tentang gurunya di sini gimana gitu. Asik, gurunya tuh asik banget. Maksudnya kayak nggak gimana ya? Tertekan. Iya, nggak tertekan gitu, nggak galak. Apa kayak Fun. fun, Fun. ya fun banget. Alhamdulillah. Terus Termasuk dulu. terus ya pokoknya beda dari yang lain gitu loh. Iya. Iya, pokoknya beda dari yang Jadi karena fun, asik gitu, jadi lebih cepet ya lain. Iya, nangkep lebih cepet materinya. tangkap di otak. Oh, dari Vale? Kalau dari aku tuh jangan ragu itu tadi, karena K-pop, belajar dance K-pop itu nggak sesusah itu guys. Terus lagi pula guru sama teman-teman di sini tuh asik, fun semua, jadi Asik bang. betah di sini. di Jambi. Jadi nggak susah ya? Nggak. Wah, pokoknya asal kita mau belajar. Asal kita mau belajar, kan kita ada kelas intro 1 dulu tuh Iya. buat yang pemula gitu ya. Jadi pokoknya gabung dulu aja deh, yang penting ketemu teman-teman, sharing-sharing, nanti gurunya juga nggak galak. Ya kan, bikin asik kelas Iya. kan. Iya. Kalau kelas itu di Loka setiap hari apa ya? Jumat, hari Kalau Jumat. kelas K-pop Mm-mm. untuk bulan ini ya mungkin bisa aja bulan besok ganti jadwal. Uh-uh. Nah, kalau bulan ini itu setiap hari Jumat. Itu K-pop intro 1, intro 2, intro 3 itu setiap hari Setiap Jumat. hari Jumat. Jadi berurutan dulu. Jamnya aja yang berbeda ya. Iya. Iya, jamnya beda. Dan waktunya itu 1 jam. 1 jam. Satu jam per kelas. 1 jam. Cukup banget lah 1 jam itu kita menyerap materi. Kalau lebih dari 1 jam aku rasa udah nggak efektif lagi sih. Lemes. Tapi nih, Raffi nggak takut nih corona pandemi kayak gini datang offline gitu ke Loka ini? Oh enggak dong, karena di Loka itu tuh emang udah apa ya, udah beneran bersih, udah Sesuai protokol sesuai ya. protokol. Ada hand sanitizer, ada apa namanya, pengatur, Pengatur suhu. iya bukan pengatur suhu apa? Face mask, Bukan itu face shield, apa namanya? oh Jeder. termometer, Ya itu termometer itulah. Ya itu. termogan ya. Intinya semuanya itu tuh udah ada di sini, jadinya nggak usah ragu banget. di Nggak sini. khawatir ya? Nggak khawatir karena kita di sini juga dance itu udah termasuk olahraga kan. Iya. Jadinya udah ngeluar keringat. Jadi Selama corona ini juga penting banget ya buat olahraga, ngejaga stamina Betul. kita ya dengan di sini. Terus di sini juga udah sesuai protokolnya, jadi nggak bikin khawatir. Emang kalau waktu kelas nih, waktu kelas itu kalian gimana? Pakai masker kah atau gimana? pakai masker sih. Pakai masker ya. Meskipun kita apa kayak agak ngap, tapi kita tetap pakai masker. Jadi walaupun susah ngap susah, pakai masker, Bukan. tapi tetap Iya, diusahain ya, karena demi kebaikan semua juga. Terus buat Vale lagi nih, apa sih serunya kelas K-pop tuh? Wah, serunya tuh sebenarnya, ini aku jujur ya, Iya. karena temennya juga tuh seru-seru. Temen dari Iya. teman-temannya juga Iya. seru-seru ya. Kan soalnya kita sefrekuensi sama K-pop nih, pasti sefrekuensi lah gitu. Pasti yang diobrolin juga, Ya, wah K-pop. apa nih ya, gitu kan. Gitu. Terus Gurunya juga asik. gurunya ini siapa sih tentor K-pop ini? Oh, oke. Yang mungkin Kalau Raffi bisa saya, jelasin? Kan kalau K-pop intro 1 itu saya. Ya, Itu- ini Raffi nih. K-pop intro 1 itu saya ngajarin anak-anak kecil yang TK, SD. Itu tuh ya lebih dance-nya tuh lebih Sederhana. gampang. Lebih gampang, Oh, lebih, sederhana. Jadinya kalau misalkan ada yang nonton, ada anak SD atau TK, itu nggak usah ragu karena aku bakalan ajarin kalian Dengan dance sabar. yang sederhana dan sabar, pasti sabar. Tapi ada strugglingnya nggak tuh ngajar Oh, anak-anak? struggle sih. Misal kayak saya udah gerakin ini nih, nah terus saya bisa, saya nanya, Udah bisa. kalian bisa nggak? Oh bisa kak, terus udah saya tos gitu. Nah giliran udah disuruh sendiri, gerak sendiri ya bingung. Nah tapi habis bingung itu bisa kan? Bisa. Jadi tetap aja meskipun ada yang salah tetap
bisa gitu. Ya, Jadi semua anak-anak di sini optimis semua. keren ya. Jadi nggak perlu takut ya buat adik-adik di rumah karena ini dia tentor langsung ya buat K-pop intro 1. Kalau buat intro 2? Kalau intro 2 itu Miss Ninis Asik nggak itu hostnya orangnya? asik banget. Dance-nya jago juga. Dance-nya jago. Jadi tentor-tentor di Loka tuh jago-jago semua ya. Iya. Pasti. Terus seru. Seru banget sama Kayak temen sendiri atau gimana? Atau ada batas gitu Wah, sama lebih kayak apa kayak emang seusia gitu. seusia. Jadi nggak takut ya diajarin, nggak takut. Kalau gimana Miss gitu kalau Iya. salah pasti diajarin Iya, ya. pasti. Suka ngelawak juga nih. Ngelawak. Malah ya ngelawak banget Iya. kita. Jadi ngelawak jadi kayak Miss Ninis tuh nggak terlalu terganggu gitu. Kalau buat intro 3 Nah, intro 3 ini lebih sama. 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 Heeh. Gurunya sama, cuman bedanya ini anak-anaknya lebih SMA. SMP ke atas sama Iya, SMA. 17 ke atas. 17 ke Ya, atas. 11 ke atas. Intinya kalau tentor-tentor di kelas K-pop ini seru-seru. Jadi nggak perlu takut buat yang di rumah pengen gabung. Nggak perlu takut juga karena teman-temannya tuh bakal welcome ya, nggak kayak yang Iya. diceritain ini tadi ya Maya ya. Karena itu kan baru awal ya. Awal. Pokoknya kalau asal kenalan aja pasti semuanya seru. Satu kancing. Iya. Oke, terus Maya nih, giliran Maya nih. Dari sekian banyak kelas di Loka, 15 ya, kalau nggak salah ya, sekitar itu ya. Kenapa pilihnya kelas K-pop nih? Atau apa ada faktor tentornya kah, temennya kah, atau gimana? Awalnya temanku ada yang masuk gitu, terus suruh bilang ke aku gitu masuk situ, katanya seru. Yaudah aku masuk, ternyata ya beneran seru. Beneran seru, Apa ya? Aku sebenarnya nggak cuma masuk K-pop sih, ada satu lagi tradisional gitu. tradisional, Beda, suasananya beda. beda banget. Ceritain. Iya, ceritain. K-pop tuh lebih banyak bercanda tapi seru gitu. Tapi seru, Iya, seru jadi banget. materinya kan juga seru Iya, ya. seru banget. Lebih nggak monoton Iya, gitu. iya. Kalau tradisional kan lebih ke gimana ya? Halus. Halus gitu. Aku kan diajarin. anaknya kan nggak halus ya, maksudnya kecilan gitu loh. Jadi agak nggak bisa gitu, tapi ya seru K-pop sih sebenarnya. Karena emang aku suka K-pop. Emang suka K-pop, bener banget nih. Dari segini tadi nih, yang paling lama di Loka kan Vale nih. Iya. Tapi kenapa masih stay nih di Loka nih? Nggak bosen, nggak gimana? Kan gimana ya, sekarang juga udah banyak loh saingan di luar. Tapi kenapa setia sama Loka, iya kan? Karena apa ya, kayak tuh karena Nyaman. aku udah deket sama Miss itu juga. Miss Ninis. Terus sama yang lain gitu. Miss Tika. Itu kan dari awal aku udah kenal. Terus pelayanannya mungkin di sini gimana? Pelayanannya ya bagus. Aku nggak merasa apa gitu, nggak. Pokoknya di sini mah pelayanannya oke, pengajarnya oke, ya kan. Jadi bikin Vale betah nih di sini. Vale aja betah, apalagi kalian nih yang belum daftar nih, pasti bakalan betah juga besok kalau udah gabung ke kelas K-pop nih. Sama meski ada aturan juga di Loka, kita tuh kayak Apa tuh aturannya tuh? aturannya tuh ya simpel sih. Kayak gimana ya aturannya? Kayak kelasnya Ya kelasnya itu harus bersih kan Clear. Harus clear. Dan nggak banyak bercanda. Sebenarnya kita bercanda juga sih, Ya. tapi nggak banyak bercanda dan harus fokus juga. Karena ada target ya yang Ya, dari kalian tapi tuh. kita tuh kayak ngerasa nggak ada aturan gitu loh. Pokoknya bebas Ah, banget. ah. dia merasa nggak tertekan. Ya Nggak nggak merasa tertekan. tertekan gitu. Jadi seru banget di Loka ini. seru banget ya. Terus buat semuanya, nah jam satu-satu ya. Dari Raffi dulu. Oke. Kalau misal ada member baru nih yang gabung ke Loka, Ini. iya kan? Oke. Kalau ada member baru yang ke Loka, kalian bakal gimana tuh? Sikap kalian nih terutama. Pasti awalnya itu tuh canggung sih. Awalnya canggung pasti. Perasaan Nisa ya. Mungkin hari pertama. Mungkin hari pertama kita tuh canggung. Iya. Mungkin ya hari pertama kita canggung. Tapi kedepannya pasti Ikut terus. ikut
sefrekuensi. Iya, karena aslinya tuh anak Loka tuh ya baik-baik semua ya. Lebih seru. Ya walaupun awalnya gitu. Kalau dari kamu gimana? Maya, Oh, iya, ini. dari Maya. Ini yang Sebenarnya aku tuh anaknya welcome, tapi kalau dipancing dulu. Iya, kan kamu udah pengalaman dulu Iya, nih, iya, yang paling akhir masuk iya. ini kan. Kalau ada member baru tuh kayak pengen kenalan, pengen ngajak kenalan tapi gengsi. Ya, ya. Apa nih, kenapa kok gengsi-gengsi gitu? Takutnya kayak Takutnya ya, dia rasanya tuh kayak aneh gitu sama takutnya dia Iya, enggak soalnya kan- iya gitu. Soalnya pas di kelas itu tuh mereka kalem gitu loh, karena ya mungkin karena Malu, masih canggung, masih ya. malu gitu. Tapi pas di seluk-belukin ternyata Kita ya ajak sama ngobrol, aja, ya, sama aja sebenarnya tuh. Kau Vale? Kalau aku kan orangnya ya sama kayak Maya, tipe yang gengsi kalau mau ngajak kenalan. Bahkan Maya aja kalau lihat aku first impression aja cuek, dia takut nih. Terus dia tuh nge-reach out aku duluan, Mbak mau kenalan gitu. Terus ya udah, terus kita kenalan udah. Jadi harus itu ya biasalah pertama-pertama pasti, tapi ya aslinya kalau asik-asik mah semua akhirnya bisa membaur gitu ya. Kelasnya juga seru gitu kan. Terus dari Vale lagi sekarang, struggle-nya ngimbangin kegiatan kamu di Loka sama di rumah, sama sekolah ya terutama. Karena ini masih anak-anak sekolah semua ya. Kelas K-pop juga banyak anak-anak sekolah. Dari Vale? Kebetulan aku juga ada kegiatan di sekolah, terus jadwalnya bentrokan sama Loka. Kadang aku ngebagi waktunya tuh kayak abis rapat, terus aku langsung ke Loka. Jadi kamu sama sekali nggak ngeluh ya? Ya, karena kalau aku ngedance di Loka kan aku suka, Seneng gitu. Jadi kayak ya hiburan juga ya buat setelah kamu capek-capek di sekolah gitu, kamu ketemu teman-teman di Loka jadi seneng lagi. Kalau dari Maya nih, Gimana ya, ngebaginya biasa aja sih, kayak pagi kan ada tugas gitu, jadi dikerjain. Kalau nggak dibiarin aja, malamnya dikerjain. iya. Nyatanya. Ya terus ya udah, terus sorenya gitu baru ke Loka datang. Jadi kayak kan suka stres gitu ya sama tugas sekolah, jadi suka dilampiasin ke Loka gitu. Jadi biar buat bisa hiburan. bahagia lagi gitu. Duh, gue kesel. Oke, dance. Iya gitu loh pokoknya. tapi tetap ya yang paling penting kita prioritasin kan tetap sekolah ya, karena kita sebagai anak-anak sekolah. Tapi Loka ini bisa membantu kalian kalau lagi stres, kalau lagi bad mood, lihat tugas yang seabrek, tapi tetap dikerjain tentunya. Tapi hiburannya selain dapat ilmu juga bisa terhibur nih di kelas K-pop ini. Dari Raffi juga gimana? Oke. Kebetulan saya juga kelas 12 SMA ya kan. Wah, pada lagi sibuk-sibuknya. Sibuk-sibuknya. Ya sekarang udah enggak sih, karena udah enggak ujian, udah sedikit bebas. Mungkin pengalaman bulan lalu sih, Maret itu tuh wah, jadwal ujian tuh hampir setiap hari. Dan sedikit ngeluh juga sih, nggak kayak si Vale. Sedikit ngeluh karena emang ini udah hari yang penting banget ini kelas 12 itu. Jadi harus pertahanin nilai, harus pertahanin yang penting harus Fokusnya tuh fokus gitu. Cuman karena emang di Loka ini emang seru gitu, karena emang udah passionnya saya. Jadi ya sama kayak itu, ngelampiasin stresnya saya itu di Loka ini, karena emang udah keluar banget. Jadi karena kesenangan kamu juga ya, ngedance dan sebagainya tuh pasti keluar semuanya. Mau nanya nih, aku paling kepo banget nih. Kan sebenarnya nih aku nggak terlalu ngerti nih soal K-pop nih. Dari Raffi nih, kamu fandom apa aja sih? Fandom nih. Pasti yang di rumah nih, yang fanboy, fangirl gitu juga, ya kan? Bahkan dia mirip opa Korea. Iya, Raffi ya kan. Oke. Gimana nih? Kamu fandom apa aja? Kalau saya tuh bisa dibilang multi fandom sih, karena multi-fandom. banyak banget grup yang saya suka, banyak grup yang berbakat juga. Jadi saya bisa dibilang multi fandom. Cuman saya akhir-akhir ini kayak lebih suka Twice. Atau Atau Twice. Twice,
Treasure, The Boys sama ITZY. Jadi itu jadi kiblat kamu gitu ya akhir-akhir Ya, ini. lebih suka lagi Lagi into banget ya Iya. sama mereka. Kalau Maya nih, fandom apa aja tuh? Sama sih multi fandom gitu. Mm-mm. Jadi kan di Korea kan kayak banyak entertainment Iya, gitu. banyak. Iya. Mm. Jadi aku suka maksudnya suka semua, Mm-mm. tapi kayak idolnya tuh lebih banyak aku suka dari SM sama YG. Mm-mm. Samyang gitu pokoknya. Jadi Sama kayak tuh semua SMYG. Oh, ya 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 ya. Oke, Oke. SMYG itu apa kan kalau disingkat kan SMYG. Nah, Jadi itu Samyang. fans ngomongnya Samyang. Ya, soalnya aku tahu sih samyang, tapi kan yang buat dimakan Iya, gitu iya. kan ya. Iya kan? Oke. Kalau Vale nih, Vale. Aku juga multi fandom tapi sama kayak Maya lebih ke beberapa agensi doang sama Samyang gitu jadi sama Wiji tapi sekarang lebih fokus ke NCT sama Treasure. Iya. Kalau Oh, NCT sama Treasure. Apa tuh? Treasure? Treasure. Apa tuh nama fandomnya? Oh, Taewoon sama NCTzen. Oh, NCTzen. Nggak ada yang Blackpink tuh apa sih? Blink. Bling. Iya, iya. Suka. Nggak ada yang Bling di sini. Aku suka banget Kan sama Wiji juga. Kalau aku ngertinya Blackpink doang, iya kan? Iya. Iya kan? Blink. Nah, itu keren banget juga ya. Keren banget. Tapi emang mostly yang dari Korea itu emang udah keren-keren ya, karena emang Berbakat juga. emang udah sampai mancanegara juga, udah sampai Indonesia juga nih, udah sampai meracuni teenager kita ya kan. Buat Raffi, apa nih enaknya jadi K-popers? Duh, gimana ya? Ngomongnya tuh nggak bisa diomongin ya. Lebih apa ya? Seru aja emang karena lebih ya seperti tadi saya lebih suka dance sama nyanyi gitu dan lihat orang-orang yang berbakat tuh jadi kayak wah, aku juga termotivasi nih buat lebih baik kayak mereka gitu. Pasti bisa dong Iya. ya dengan di Loka Art ini belajar. Raffi itu double job juga ya. Mengajar iya, belajar iya. Tapi kan ya Loka kan bisa memfasilitasi yang berbakat kayak Raffi ini. Jangan pantang menyerah pokoknya. Semangat. Kalau dari Maya, enaknya jadi K-popers tuh. Gimana ya? Maaf ya. Iya. Enggak apa-apa. Enggak, dulu tuh aku alay. Semua pernah alay. Iya. Semua pernah alay pada Jangan masanya. sampai Iya. Terus semenjak kenal K-pop tuh lebih beda dari fashion. Oh, Karena iya. karena kiblat fashion kalian otomatis ke K-pop ya. Maksudnya kayak Korea fashion kan lebih Modernisasi. kayak Lebih- sekarang lagi ngetren banget Oh, gitu kan. oh. Terus kayak apa ya, dari kecantikannya gitu. Dari yang alay jadi glow up gitu ya kalau iya. sekarang mah. Pokoknya itu. Ya glow up karena make up ya. Iya. Terus kan dulu kayak suka insecure gitu kan. Terus K-pop tuh kayak bisa ngajarin suruh kita Pede. belajar Love yourself. iya, Love yourself. Otomatis kalau udah nge-love yourself itu kita akan pede. Iya. Otomatis itu Iya, ya. Jadi pertama-tama emang buat pesen buat kalian juga, love yourself pertama dulu. Cintai diri kalian, tahu dulu apa nih bakat kalian, passion kalian, kesukaan kalian, baru kalian akan pede dan menemukan di mana kalian cocoknya di mana. Loka kan nyediain 15 kelas nih. Kalian cocoknya di mana? Boleh tuh gabung aja. Tinggal pilih ya. K-pop Iya. juga ada, yang lain juga banyak, ya kan? Sama kita. Iya. Kalau K-pop bareng sama Seru mereka. Dari Vale nih, Iya. apa tuh enaknya jadi K-popers? Enaknya jadi K-popers tuh pertama banyak temen, Mm-mm. nggak cuman temen dari Indonesia. Iya. nggak cuman Oh, temen dari iya, iya. Indonesia, Iya. nggak cuman temen dari daerah kita, Iya. dari luar pulau ada, dari Luar mana-mana negeri. banyak banget. Terus, Jadi globalisasi Iya, itu iya. kerasa banget ya di Iya. kalian. temen online namanya. Teman online. Terus juga dari style juga. Dari style juga kebantu ya. Jadi banyak referensi dari ngelihat mereka. Oke, pertanyaan terakhir. Nih, aku nanya dari kalian. Dari K-pop kamu belajar apa sih, Maya? Ya tadi sama kayak nggak boleh insecure, Nggak boleh insecure. terus kayak
Udah sih itu aja. Nggak boleh insecure fashionnya. Iya gitu. Iya. Jadi kayak lebih keurus aja gitu. Lebih keurus. Oh iya. Keurus, iya. keurus. Oh, gitu. keurus. Badan Keurus. kayak dulu kan kayak aku kayak jelek banget gitu pokoknya. Nggak pakai skincare Iya. gitu kan. Sekarang mungkin karena ke K-pop jadinya Iya. skincare. Iya. Ya, skincare juga Bagus. banyak dari Korea ya. Iya, Jadi sekarang kayak ngerasa lebih cantik dari dulu. Oh. ya bagus dong. Kita memang harus merasa Pede. oke diri dulu. Kalau dari Raffi nih. Sama sih sebenarnya, lebih nggak insecure, lebih love yourself juga karena sebenarnya saya juga masih insecure sih sebenarnya sekarang tuh. Tapi Dasar insecure-nya sebenarnya tuh bukan lebih ke muka atau apa, lebih ke bakat-bakat Iya, orang bakat. gitu. Oh, lebih Bahkan bakat-bakat saya lihat orang. idol itu tuh, oh insecure banget, kenapa gue kayak gitu Padahal gitu. seumuran gitu. Iya. Ya padahal seumuran, jadi kayak lebih ke motivasi Ah, juga buat lebih bener-bener. baik daripada mereka. Bagus dong pastinya karena ya di luar sana pasti latihannya juga nggak main-main ya. Jadi buat kalian nih harus rajin-rajin lah tetap latihan, perluas wawasan dan gabung di Loka. Dan Vale nih terakhir banget nih. Kalau aku tuh karena termotivasi Pasti. juga karena banyak idol yang itu seumuran aku, dia tuh udah bisa dance keren banget, udah cantik banget, stylenya keren gitu-gitulah. Jadi aku termotivasi. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman boleh nih. satu kali Oh, gitu? boleh dong. Sama Ki mau promosi sih sebenarnya. Oke. Jadi kita anak-anak Loka dari K-pop juga punya dance cover group yang namanya Rizal. Jadi kita baru bikin 2 dance cover yaitu Black Mamba dari aespa sama Given Taken and Hypen. Jadi kalau kalian kepo atas sama karya-karya kita bisa dilihat di YouTube. Jadi anak-anak Loka ini juga nggak cuma belajar di sini tapi juga berkarya. Yes. Salah satu karyanya bisa dilihat di YouTube-nya Rizal. Rizal. Gimana tuh spellingnya? RIZZLI. Rizal. R-E. REZZLE. Oke, terima kasih buat waktunya. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Intinya dengan K-pop ini walaupun budaya luar kita adopsi di Indonesia tapi bisa membuat kita lebih ngerti wawasan luas ya. Lebih buat kita pede, termotivasi, buat jadi lebih keren seperti negara-negara lain. Di Indonesia juga pasti bisa tentunya. Dan kalau buat kalian yang emang udah ngerasa nih, wah ternyata menarik juga nih K-pop nih, atau wah aku juga suka ngedance nih, boleh dong gabung ke Loka Art. Jangan lupa follow IG-nya @lokaartstudio, juga YouTube-nya di Loka Art Studio juga. Dan jangan lupa lihat karya-karyanya juga. Kalian kalau kepo di Instagramnya juga kalian bisa lihat karya-karya Loka yang emang luar biasa banget. Sampai jumpa di Loka Talk episode berikutnya. Dadah. Annyeong.